Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli? Nggak ada. Malah bercanda. Aduh, udah rulo ya, nggak ada yang beli ya. Kayaknya ada yang salah sini. Tapi apa ya? Kajian serial Maisha bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir dan juga Deriansah. Live di Instagram dan Clubhouse Jakarta Mengaji. Coming very soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli? Nggak ada. Malah bercanda. Aduh, udah rulo ya, nggak ada yang beli ya. Kayaknya ada yang salah sini. Tapi apa ya? Kajian serial Maisha bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir dan juga Deriansah. Live di Instagram dan Clubhouse Jakarta Mengaji. Coming very soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli? Nggak ada. Malah bercanda. Aduh, udah rulo ya, nggak ada yang beli ya. Kayaknya ada yang salah sini. Tapi apa ya? Kajian serial Maisha bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir dan juga Deriansah. Live di Instagram dan Clubhouse Jakarta Mengaji. Coming very soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli? Nggak ada. Malah bercanda. Aduh, udah rulo ya, nggak ada yang beli ya. Kayaknya ada yang salah sini. Tapi apa ya? Kajian serial Maisha bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir dan juga Deriansah. Live di Instagram dan Clubhouse Jakarta Mengaji. Coming very soon.
Ada juga Ifah Deliwear, ada parfum juga, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi buat teman-teman, bentuk apresiasi dari kami kalau nonton atau dengerin atau nyimak kajian kita sampai akhir, nanti akan ada hadiah-hadiah yang tentunya persembahan dari sponsor-sponsor yang turut berpartisipasi pada malam hari ini. Nah, ada tanya jawab juga di akhir dan lain sebagainya. Toib, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi langsung saja, ini kan Anda mewakili teman-teman pengusaha muslim nih, Ustaz. Pas nih kalau gitu nih, setnya juga udah lebih biasa. Kita akan kupas tuntas sesuai tema kita pada malam hari ini. Fadhol, Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentang konsep rizki. Jadi terkait tentang rizki ini memang kita harus meyakini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ajarkan kepada kita bahwa rezeki itu telah diatur oleh Allah SWT, ya, telah ditentukan. Sebagaimana sebagian besar kita telah menyadari bahwa rezeki, jodoh, ajal di tangan Allah SWT. Namun terkadang ketika terjadi konflik, terjadi masalah dalam dirinya, seakan-akan keimanan itu hilang. Ya, terpercaya tentang rezeki itu diatur oleh Allah, sehingga tidak sedikit dari pengusaha muslim, pengusaha muslim takut rezekinya diambil orang. Oh iya. Ya, tidak mau mengajarkan tentang ini rahasia perusahaan nih. Jangan dibocorin gitu kan nih. Karena kalau dibocorin ini nanti bagaimana nanti rezeki kita dimakan orang gitu. Dilirik kompetitor. Nah, itu kan. Bagaimana jadi rezeki dimakan orang padahal rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu yang perlu dipaham. Nah, Nabi SAW menyampaikan sebuah hadis yang luar biasa diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Abu Umamah. Nabi SAW bersabda, "Inna ruhal qudus nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyah fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'atihi." Nabi SAW bersabda bahwa malaikat Jibril, Ruhul Qudus, menyampaikan wahyu ke dalam hatiku bahwa satu jiwa tidak akan mati kecuali ketika setelah sempurna ajalnya. Dan rizkinya penuh. Maka, kata Nabi SAW, bertakwalah kalian kepada Allah dan mencarilah nafkah kalian dengan cara yang baik. Jangan sampai karena lambatnya rizki membuat kalian mencarinya dengan cara maksiat. Karena rahmat Allah tidak diraih kecuali dengan ketaatan. Nah, ini menarik sekali. Bahwa Nabi SAW mengajarkan di dalam hadis ini, antara ajal dan rezeki itu seimbang, berjalan bareng. Sehingga ketika antum merasa bimbang dan ragu tentang rezeki, ya Allah, rezeki kenapa susah banget? Coba kita melihat, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, yakini pada saat itu masih ada rezeki. Yakini masih ada rezeki. Dan juga Nabi SAW mengajarkan bahwa ketika ajal sampai, rezeki berakhir. Maka Nabi bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah. Carilah rizki dengan cara yang baik. Mencari rizki dengan cara yang baik artinya dengan niat yang benar, dengan sungguh-sungguh mencari rizki yang halal, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi SAW mengajarkan ketika lambat rizki itu jangan sampai kita terpikir untuk memikirkan pintu maksiat. Karena di antara kita terkadang ketika ada maksiat, ketika susah mendapatkan yang halal, terpikir untuk melakukan hal-hal yang bersifat dosa dan maksiat. Ini tidak akan membuat dia semakin baik kondisinya, malah akan semakin buruk. Gitu. Ya, tapi kalau memang misalnya gini, Ustaz, ada nggak hubungannya dengan kita melakukan dosa misalnya, lalu rezekinya terhambat? Melakukan dosa, Nah, kan ada juga tuh kan, jangan-jangan gara-gara banyak dosa nih. Misalnya kayak begitu. Apakah ada hubungannya, Ustaz, korelasinya? Benar. Di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk Allah kasih sayang terhadap kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali memberikan ujian-ujian hidup kepada kita. Ya, ujian-ujian itu, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa dirimu adalah akibat ulah tanganmu sendiri, ulah dosa-dosamu, dan masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Nah, di dalam hal ini kita mengambil pelajaran bahwa seringkali Allah mengingatkan ke kita dengan ujian dan musibah, termasuk juga lambatnya rezeki, itu adalah karena dosa-dosa kita. Sangat berdampak.
Sangat berdampak. Ya, ada hubungannya berarti Ustaz ya? Sangat berdampak. Oke, berarti artinya apakah memang ketika contoh ya sudah kan banyak juga orang-orang misalnya fitrahnya bertobat aja lah nanti ya datang lagi tuh rezeki apa semudah itu atau seperti apa tuh Ustaz? Allah Maha Karim. Allah Maha Karim. Tapi Allah juga Maha Alim, Maha Dermawan tapi Maha tahu. Ketika seseorang itu bertaubat, apa niatnya? Motivasinya apa? Ya, ketika kita mau ngakalin bos bisa jadi. Betul. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Zat yang Maha tahu pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam relung hati manusia. Bagaimana kita membohongi Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha tahu tentang niat baik seseorang dan niat buruknya. Tapi ketika seseorang berniat, ana ingin taubat untuk rezeki ana dilancarkan. Apa yang dia niatkan, dia akan dapatkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu terkait dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika taubat, niatnya pengen dunia, dikasih dunia oleh Allah. Tapi just dunia. Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa ya Ustaz ya. Masya Allah nih. Iya. Anda mau apa ya, pengusaha lah, mungkin teman-teman yang lagi nonton ingin, Masya Allah. Ya, apalagi terkait dengan judul tema kajian kita pada malam hari ini yaitu Maisha, gitu kan? Kita sungguh-sungguh apa segala macam. Kalau memang ternyata rezeki sudah dipatok nih Ustaz, ya udah ditetapkan sekian. Terus kenapa kita harus bersungguh-sungguh banget gitu? Tahu gitu ya udah lempeng aja, mungkin nggak usah cari. Misalnya bisnis, nggak usah terlalu ekspansi panjang-panjang misalnya. Nggak perlu buka cabang, satu aja cukup di situ. Toh juga kalau buka cabang, belum tentu ntar gini. Itu gimana Ustaz? Siap. Dalam sebuah hadis juga, ini malah lebih dahsyat daripada cuma rezeki itu cuma dipatok. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya, dari hadis Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Andai kata anak Adam itu lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematiannya, dia akan dijemput oleh rizkinya sebagaimana dia dijemput oleh ajalnya. Ini lebih tegas daripada cuman memikirkan tentang kalau sudah dipatok kenapa kita harus expand. Kita ini siapa di antara kita yang pengen cepat-cepat mati? Nggak ada. Kita berupaya dengan banyak cara, mau diet, mau olahraga, mau healthy life, dan beragam jenis cara ya. Kemudian dengan beragam teknik yang kita lakukan. Tapi apakah itu akan membuat kita ini tertunda dari ajal kita? Tidak. Ya kan? Demikian pula dengan rezeki. Karena ini beriringan. Nah, namun bukan berarti kemudian terus jadi kalau gitu apakah kita harus berpangku tangan? Dalam kajian sebelumnya, pertemuan kita sebelumnya, Ana sempat menyinggung tentang hadis tawakalnya seperti tawakal burung. Iya. Emang burung ketika tawakal disebut Nabi SAW tawakal itu dia berdiam diri di sarangnya? Kan tidak. Dia ikhtiar, dia keluar. Bahkan ketika kita membreakdown tentang tawakalnya burung itu, bahwa burung ini dia tidak tahu posnya di mana, tidak tahu kantornya di mana, tidak tahu dia bakal dapat berapa dalam hari itu. Beda dengan sebagian besar karyawan yang bisa menentukan gajinya. Gitu kan, gaji saya sekian, tapi burung tidak tahu berapa dapat apa di hari itu. Nah, ini tawakal yang benar, ikhtiar, berusaha, cari, keluar, semaksimal apa? Semaksimal mungkin. Bahkan kita melihat di antara burung itu ada yang untuk mengejar rizkinya lintas benua. Betul. Lintas benua untuk mengejar rizkinya. Ini di antara karakter burung yang kita lihat dalam dari serial-serial ilmu pengetahuan. Mereka bisa terbang lintas benua, berbondong-bondong, ya kan? Mereka hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini untuk mengejar rezeki. Tawakal yang dahsyat itu adalah dengan ikhtiar yang dahsyat juga. Masya Allah. Iya, dapat makin melek nih ya teman-teman ya. Oke. Kalau gini gimana Ustaz? Kan satu orang udah ditetepin rezekinya. Oke. Makanya ada juga yang mungkin beranggapan kalau berbisnis gandeng partner aja. Toh juga kan berarti kan rezekinya dia ada juga nih. Rezekinya dia juga ada nih. Nah, apakah memang itu ada korelasinya? Dalam artian kita bertiga aja nih, kita joinan barengan apa segala macam, atau seperti apa Ustaz? Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa in bayyana fa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Transaksi itu pembeli dan penjual
mereka punya hak untuk membatalkan, khiyar istilahnya kan, selama mereka belum berpisah. Dan Nabi SAW bersabda, jika penjual dan pembeli sama-sama jujur dan terang-terangan terhadap barang yang dia jual, yang dia beli, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada transaksi yang dilakukan. Dan ketika mereka berkhianat, berbohong dan menyembunyikan, dihapuslah keberkahan dari transaksi tersebut. Ini menunjukkan tentang pentingnya adab dan akhlak, kejujuran di dalam transaksi. Tentang musyarakah, terdapat sebuah athar, walaupun sebagian ulama ahli hadis mendhaifkannya. Nabi SAW bersabda, yadullahi ma'asyarikaini ma lam yakhun ahaduhuma al-akhar. Tangan Allah bersama dua orang yang bersyirkah selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat. Ya, ini menunjukkan bahwa amanah, ya, menjaga amanah di antara dua orang yang bersyirkah itu mendatangkan keberkahan. Mendatangkan keberkahan. Allah memerintahkan ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Dan di dalam musyarakah, bekerja sama, di situ ada bentuk ta'awun yang luar biasa. Ada pemodal, ya, ada yang pelaksana. Berapa banyak punya modal tapi tidak tahu mau dikemanakan. Berapa banyak punya skill tapi modalnya dari mana? Gitu kan? Berapa banyak pengangguran yang tidak tahu mau ngapain? Ya kan? Dia punya tenaga, punya waktu. Ya, jadi dia bisa syirkah dengan waktu dan tenaga yang dia miliki. Ini bisa syirkah dengan ide-idenya dan seperti itulah. Yang satu lagi dengan uangnya. Ya, betul, dengan uangnya. Ini musyarakah. Kita joinan aja di sini nih, abis ini ya. Kita meeting ya abis ini ya, kru-kru semuanya. Sekalian ya. Oke, saatnya ada juga yang menarik gini, Ustaz. Masih dari sudut pandang pencari nafkah dan juga pebisnis apa segala macam. Ya. Cocok kan kita bahasnya seperti ini, Ustaz. Mungkin insya Allah setiap hari Sabtu atau Ahad gitu, insya Allah, Ustaz. Ada yang berpikir gini, Muslim kafir, misalnya. Kok dia nggak sholat, dia nggak taat sama Allah, kafir gitu ya. Tapi tajir banget nih. Masya Allah. Tajir banget dia nih. Nah kan, kita nih misalnya yang udah taat, udah Masya Allah, hijrah apa segala macam. Tapi mungkin nggak bisa. Nah, berarti kok dia dikasih lebih apa gimana nih? Nah, itu kalau Muslim sama kafir. Mungkin sekalian nih. Yang kedua, Muslim sama Muslim juga. Satu yang taat banget, takillah luar biasa, Masya Allah. Satu lagi yang kita ngelihat nih, boro-boro, dia kayak gue pernah lihat, kayaknya sholat mungkin Isya kayaknya setahun sekali tuh. Masya Allah. Misal gitu. Ada nggak di sini? Nauzubillah, ada nggak? Ada nggak tuh? Nih, jarang ke masjid misalnya, segala macam gitu kan. Tapi kok bisnisnya jalan lancar, Ustaz? Nah, tapi sementara yang mau kita berbisnis, tapi tidak melanggar syariat, hati-hati apa segala macam. Iya, alhamdulillah gitu. Cuma revenue-nya nggak sebagus yang mungkin, ya bahasa kasarnya mungkin ahlu bidah sekalipun. Nah itu bagaimana tuh, Ustaz? Jawabannya jelas dari ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا. Adapun manusia, mereka mengira ketika Allah memuliakannya, memberi rizkinya, menambahkan rizki kepadanya, dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Adapun sebaliknya, ketika diuji oleh Allah, disempitkan rizkinya, dia mengatakan Tuhanku sedang menghinakan diriku. Kala, tidak demikian. Tidak seperti itu. Sebagian kita mengira bahwa iman itu identik dengan sayangnya Allah Subhanahu wa taala berupa materi. Ya, ketika Allah menyayangi seorang hamba dengan materi yang dilebihkan, artinya itu menunjukkan bahwa iman yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian, ini salah. Jika demikian asumsinya, saya ingin bertanya, Fir'aun dengan Nabi Musa, mana yang lebih dirahmati oleh Allah? Gitu ya. Qarun hidupnya di zaman itu. Qarun dengan Nabi Musa alaihissalam. Iya kan? Kalau misalnya dikatakan bahwa standar kekayaan itu atau kekuasaan yang diberikan menunjukkan bahwa Allah lebih sayang kepada orang tersebut, maka artinya Allah lebih sayang Fir'aun dan Qarun ketimbang Nabi Musa. Apakah benar seperti itu? Ya. Berarti indikasinya sebenarnya nanti akan, tapi belum saatnya gitu kali, Ustaz ya? Bukan cuma seperti itu, tapi lebih kepada ujian yang Allah berikan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kita berikhtiar, berusaha, Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut hasil kita.
Iya, ingat ya bahwa kita berbisnis itu boleh kita pasang target bahwa dalam bulan ini Ana menjual 500.000 piece misalnya. Forecasting misalnya itu. boleh, dia buat mau perencanaan-perencanaan silahkan. Tapi ketika kita berikhtiar, berusaha, ya, yang Allah lihat adalah prosesnya, bukan hasilnya. Apakah dalam proses itu dengan niat yang benar, dengan iman yang benar, dengan amal soleh yang benar, dengan berharap kepada Allah yang benar, pemohonan yang benar kepada Allah. Adapun nanti hasilnya ternyata tidak ada satupun yang terjual, Allah tidak akan salahkan kita. Paling yang protes istri mungkin. Ya gitu ya. Yang protes paling ini udah kesana kemari kenapa nggak ada hasilnya kan gitu ya. Bener. Luar biasa. Kena sekali ya. Tapi Allah tidak akan melihat itu. Allah tidak melihat tentang berapa yang kita peroleh dari ini. Benar. Insya Allah. Dan terkadang gini, lucunya gini. Ini istilahnya nih, Ana bisa dibilang belain teman-teman yang Muslim misalnya ya. Yeah. Bisa dibilang seperti ini. Yang betul-betul yang jelas gitu, bermetode, beragamanya, segala macamnya. Terkadang memang yang terframing, yang keluar ke permukaan itu memang yang terlihat dia seakan-akan ini hijrah nih. Tapi yang pas nggak suksesnya itu menjadi indikasi tolak ukurnya. Yeah. Nah, padahal sementara ya mungkin bisa jadi yang memang udah ngaji, bahkan dai-dai kita misalnya kan banyak juga pengusaha-pengusaha, Ustaz Ali kan juga pengusaha segala macam gitu ya, banyak juga yang lain-lainnya tapi tidak terangkat gitu loh, Ustaz. Nah, itu kali maksudnya harusnya fair dong. Maksudnya ada juga loh ternyata memang yang muslim yang taat, beragamanya sesuai dengan Quran dan Sunnah, juga yang tajir ya, Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Banyak juga gitu, ataupun dibalik. Ya mohon maaf nih, kita ambil contoh biar fair. Ada juga yang kafir, atau mungkin dia sekalipun nggak taat banget yang gitu, tapi yang terpuruk juga banyak, bener nggak, San? Iya, luar biasa, betul. Kita ngukurnya begitu, jadi jangan yang di framing kayak tuh lihat tuh, dia nggak perlu sampai hijrah ngaji banget, begitu aja tuh penghasilannya. Tapi lihat yang di luar sana tajir juga banyak. Nah itu gimana tuh cara menepis stigma yang begitu, Ustaz? Artinya kita harus menyadari bahwa media informasi ini di tangan siapa. Gitu, itu yang pertama yang harus kita sadari. Betul. Bahwa media informasi ini memang yang kita kenal dari tokoh, dari pengusaha dan yang lain sebagainya adalah dari luar. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka mengukur kekayaan. Jadi bagaimana si fulan dikatakan orang yang paling top, yang paling kaya di dunia misalnya. Itu kan diukur dari aset kertasnya, saham. Ya, dinilai dari nilai saham yang dimiliki. Itu yang terukur. Tapi mereka tidak akan bisa mengukur perusahaan-perusahaan private, perusahaan-perusahaan keluarga. Nggak bisa diukur. Bener. Ya, kalau misalnya tidak takut, misalnya malu gitu, ya, saya akan bisa sampaikan beberapa misalnya keluarga yang cukup hebat di negara ini, ya. Tapi mereka tidak masuk dalam listing orang-orang paling kaya karena perusahaannya tidak masuk dalam listing saham misalnya. Dalam Forbes gitu ya. Misalnya tidak masuk situ. Jadi nilainya, contoh misalnya, contoh yang supaya lebih fair. Kita tahu di negara ini Sultan Jogja. Semua daerah istimewa Yogyakarta itu adalah milik Sultan Jogja. Presiden itu tuh. Betul kan ya? Berapa ribu hektar di sana. Iya. Kalau dinilai duit berapa tuh? Iya. Wah, iya kan? Anggap kalau misalnya kota daerah istimewa Yogyakarta itu per meternya, yang daerah Malioboro dan lain sebagainya itu dekat sekitaran keraton itu, per meternya 10 juta saja, pasti lebih dari itu sekarang kan ya. Iya. Anggap 10 juta saja, sudah berapa duitnya? Nah, dikali berapa hektar tuh? Nggak pernah dihitung itu berapa nilai kekayaan beliau nih. Benar. Ini simple aja nih. Iya, benar. Dan ada sedikit cerita menarik juga. Pernah saya bertemu dengan salah seorang ikhwah yang baru hijrah juga di Jawa Timur, di Kota Malang. Beliau pengusaha properti, Masya Allah, jazakallahu khair, memiliki konsep properti yang termasuk yang paling menarik di Kota Malang. Dan Alhamdulillah sangat excited, sangat senang sekali karena beliau seorang Muslim dan ahlan ngaji sunnah akhirnya. Gitu kan, ya. Dan sudah ngaji sunnah dan akhirnya dekat dengan Ana, sering komunikasi dengan Ana. Sekali waktu dia nanya, Ustaz, semua partner Ana, semua teman-teman Ana, ketika Ana nongkrong di asosiasi dan lain sebagainya, semuanya non-Muslim, Ustaz. Dan bahkan bukan lagi non-Muslim, tapi dari satu etnis tertentu, begitu yang dikenal cukup, memang banyak pengusaha di antara mereka. Baik, kenapa di antara kita kok nggak ada? Oke, Ana tanya kepada beliau, kapan ada waktu? Ana ajak silaturahim, Ana ajak ketemu nih. Oke, akhirnya kita ke Surabaya. Sekali waktu beliau ke Surabaya. Ana temukan dengan salah seorang di sana.
Ketika anak temukan, anak tunjukkan dia duduk di kantornya dan lain sebagainya, bagaimana si pengusaha ini punya private lift ke kantornya sendiri, begitu ya. Dan kemudian dia baru saja menjual salah satu perusahaannya dengan nilai belasan T, gitu misalnya. Itu anak sampaikan. Terus anak nggak komentar, anak ajak silaturahim, bicara urusan din, tentang dakwah, tidak bicara bisnis sama sekali. Urusan tentang agama, tentang dakwah dan lain sebagainya. Selesai kemudian anak ajak pulang. Ustaz, baru kali ini kamu tahu ada pengusaha sunnah sehebat Masya Allah. Diukurnya begini, ada ternyata. Banyak kan, bahkan banyak. Itu. Masya Allah. Orang biasa, ada lift. Private lift di kantornya gitu kan. Masya Allah. Ini punya lift. Gimana? Ditariknya katanya pakai katrol ya? Masya Allah. Nah ini ya, jadi memang terkadang ya seperti itu, Ustaz. Lucunya tuh yang terframing itu memang yang menjadikan tolak ukur adalah yang seakan-akan yang udah ngaji, yang udah hijrah, tapi kok begitu-begitu aja. Nah, yang begitu melulu tuh yang selalu jadi patokan gitu. Sehingga orang-orang jadinya kan, sampai-sampai stigma ini muncul. Ya kalau gitu ntar-ntaran deh hijrahnya deh. Oh gitu ya. Karena yang muncul kan tahu ya kayak gitu ya. Dia udah ngaji tapi pas-pasan gitu ya. Pas-pasan. Nah artinya mungkin ada ya kepala keluarga mungkin diskusi sama istrinya. Tar dulu deh kamu keluar dari pekerjaan yang itu. Tar dulu deh kamu cabut pecah kongsi sama partner yang itu. Soalnya enggak, tapi kan partnerku ini, bisnisku ini, gini-gini nih. Ya, itu buktinya dia yang udah bener-bener tampilan sosial syariat pas-pasan. Nah, itu ya, kita beragama bukan cari duit. Ya, beragama itu bukan untuk cari nafkah, bukan cari duit, gitu kan? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sesukses apapun secara materi, mereka-mereka yang di luar jalur syariat, mereka pasti punya masalah. Tidak mungkin tidak. Benar ya? Betul. Pasti ada masalahnya. Dan setiap masalah yang mereka hadapi, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Dan Allah akan beri rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Ini hanya bagi yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, ya, ketika dia mengejar kesuksesan menurut standar dia materi dan ternyata dia tidak mendapatkan apa yang dia cari, paling dia bunuh diri. Benar. Lompat dari jembatan gitu ya. Benar. Ketika dia tidak mendapatkannya, dikejar-kejar debt collector. Akhirnya gara-gara takut dikejar debt collector, bunuh diri dia. Dan sebagainya. Banyak hal-hal yang buruk yang dia lakukan. Tapi seorang muslim, walaupun dalam kondisi yang paling terpuruk, Allah pasti berikan solusi. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dia dari sisi yang tidak diduga-duga. Rezeki dari sisi yang tidak diduga-duga. Artinya unpredictable. Ya, rezeki yang tidak bisa diprediksi. Tiba-tiba saja, ya Allah ada, ya Allah ada, ya Allah ada. Nah, ya itu kan. Ketika kita ini adalah jaminan dari Allah yang Maha memberi rezeki. Bagaimana kita ragu? Ya, Allah yang menjamin rizki seluruh makhluk menjanjikan kepada kita bahwa ketika kita bertakwa, Allah sediakan solusi dari semua masalah yang kita hadapi. Allah akan beri rizki kita dari sisi yang tidak pernah kita duga. Kenapa kita tidak masuki pintu itu? Nah, kan ya, rugi kan? Benar. Rugi banget. Rugi banget. Masya Allah jawabannya. Ustaz, Masya Allah, jazakallah khair. Ya, kita kembali kepada tema kita nih, kan Maisyah, Ustaz. Ya, kita makin kerucut di pebisnis, sekarang kita bahas tentang keluarga. Oke. Kan artinya banyak juga suami-suami di luar sana yang memiliki tanggung jawab, berkewajiban untuk mencari nafkah. Sesuai dengan Maisyah apa segala macam. Nah, bagaimana cara mungkin menasihati ke istri yang sekiranya suami-suami di luar sana nih bro, wakilin bro, tenang aja bro. Ya, jadi merasa bahwa kayak segini tuh ada aja mungkin oknum-oknum, Anda bilangnya oknum lah Ustaz. Oknum-oknum istri yang masih kayak merasa belum cukup nih segini nih. Wah, kurang nih. Maksudnya tolak ukur Maisyah itu
seperti apa nih Ustaz agar kita bisa menyenangin istri-istri kita? Allah barik gitu. Alhamdulillah, ini semangat antum ini semangat yang luar biasa untuk menyenangkan istri. Dahsyat. Bener-bener gimana tuh Ustaz? Artinya semoga istri antum dengar di rumah. Betul sekali. Ketika memiliki semangat yang seperti itu, setidaknya kan paling tidak istri itu, oh ternyata suami ana ini walaupun dengan segala kesusahan yang sedang dihadapinya, dia masih ingin menyenangkan saya begitu kan ya. Dan itu paling tidak kita didukung dan disupport dengan doanya. Iya betul. Nah, mengenai konsep memberi nafkah, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq. Allah SWT berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki memberikan rezeki kepada keluarganya, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia tetap memberikan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahannya. Ini ayat termasuk ayat yang luar biasa jika kita mau tafakkur dan merenunginya. Bahwa yang pertama, memberi nafkah itu adalah kewajiban bagi setiap kepala rumah tangga. Dan kemudian memberikan nafkah ini sesuai dengan kemampuan. Ya. Siapapun dia yang ada di muka bumi tidak akan bisa menuntut kepada seorang kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya melebihi kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Jika orang itu mampunya memberi dalam sebulan itu 100 juta misalnya, jangan dipaksa 150 juta. Nah, ini ngomong 100 juta nih. Jika sebaliknya, jika mampunya cuma 2 juta, bagaimana dia nuntut 3 juta atau 2,5 juta? Mampunya cuma Allah beri segitu. Ya kan? Namun ketika dia diberi ujian oleh Allah berupa kesempitan rezeki, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaklah dia memberi nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini ada kunci yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap kepala rumah tangga jangan sampai bakhil. Jangan kikir, karena Allah melihat. Pelit juga jangan juga Ustaz ya. Karena Allah melihat. Ketika kita misalnya ternyata cuma bisa memberi nafkah itu 100-200 ribu. Sedangkan target kita 1 juta atau 2 juta. Misalnya nih, kita target 1-2 juta. Tapi ternyata adanya cuma 100-200 ribu. Jangan ditahan, kasih saja. Kasih saja. Jangan ditahan, kasih saya. Afwan, saya mohon maaf, saya cuma segini yang bisa saya berikan. Tapi ketika dia melakukan tindakan ini, memberi walaupun dalam kondisi yang sempit, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan dari masa sudah susahnya itu, Allah akan memberikan kemudahan baginya. Ketika suami itu tidak bakhil terhadap keluarganya. Catat. Ketika suami tidak bakhil atau pelit kepada istrinya, atau istri-istrinya, atau istri-istrinya. Nah, ini ada pesan tambahan yang belum disampaikan. Gimana Ustaz? Pesan ini untuk para istri. Ya. Bagaimana wanita-wanita terdahulu itu berpesan kepada suaminya ketika melepas suaminya mencari nafkah. Ya, wanita-wanita terdahulu itu mereka berpesan kepada para suami itu, alaika bil halal, fa inna nasbiru 'alal ju' wa la nasbiru 'alan nar. Wahai suamiku, carilah rezeki yang halal. Karena kami istri dan anak-anakmu ini bisa sabar ketika engkau ajak kami untuk merasakan lapar, ya berlapar diri, kami bisa sabar untuk bisa tabah untuk menghadapi kelaparan. Wala nasbiru 'alan nar, tapi kita tidak akan tabah untuk menghadapi api neraka. Tidak akan kuat dengan api neraka. Nah, ini semangat yang harus ada bagi para wanita, bahwa di dunia yang penuh dengan ujian dan gelombang fitnah yang luar biasa seperti sekarang, dan juga kita ini selalu ditontonkan dengan kemewahan hidup yang terkadang jauh melebihi ekspektasi dan kemampuan masing-masing kita. Berlibur, beli produk-produk tertentu ya, dan yang lain sebagainya, melebihi ekspektasi dari rumah tangga tersebut. Sebaiknya kurangi melihat sesuatu yang nantinya akan menjadi fitnah bagi masing-masing hati kita. Dan di saat yang bersamaan, tambah ketakwaan dengan banyak membaca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Maha Dermawan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dermawan. Ketika kita paham makna Al-Karim, Al-Ghaniyul Karim, Maha Kaya, Maha Dermawan,
ketika kita membayangkan kekayaan tidak ada nilainya dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Benar kan ya? Jelas. Kedermawanan, ketika kita memikirkan kedermawanan samuan tertentu yang ada di muka bumi, apa artinya dibandingkan dengan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala? Nah, setelah kita menyadari itu, alangkah ruginya ketika kita memiliki Tuhan yang maha kaya dan maha dermawan, tapi kita miskin doa. Iya kan? Miskin doa, kurang meminta kepada Allah. Sayang, malah banyak ngeluh. Curhat ke tetangga, curhat ke saudara, curhat ke grup dan lain sebagainya. Di sosial media di gitu. IG story. Begitu. Iya. Itu yang jadi kendala tuh ya. Nah, itu. Jadi tambah sempit rezekinya. Iya benar-benar kan semakin kita keluhkan berarti semakin juga apa ada hubungannya dengan suudzon juga kepada Allah ya Ustaz ya? Benar. Ini gimana sih ini kok nggak kaya-kaya nih? Kok gitu-gitu juga bisa ada hubungannya Ustaz ya? Sangat. Bagaimana kita mengeluhkan yang maha kaya dan maha baik kepada kita dengan seseorang yang fakir, miskin dan lemah sama seperti kita. Ya kan? Kita curhat tentang rezeki misalnya. Kenapa sih begini? Jika beda ya, curhat dengan konsultasi minta nasihat, begitu ya. Betul. Beda ketika misalnya kita ingin konsultasi nasihat tentang bagaimana saya sudah jual produk begini, tapi kenapa kok nggak terjual dengan cukup baik, padahal targetnya begini dan sebagainya. Saya sudah melakukan ini, sudah Google Ads, sudah FB Ads, sudah ini sudah misalnya begitu ya. Paham programmatic ads, digital marketing luar biasa. Ketika sudah dilakukan semuanya, ternyata kok nggak tembus nih gitu kan? Apa salahnya begitu ya? Kok boncos terus begini? Masya Allah. Begitu ya. Betul, nah ini apa sebabnya begitu ya? Nah itu kan perlu dipelajari, ada tekniknya. Mungkin kita sudah baru tahu dari 10 level digital marketing, kita baru tahu 1,5 atau 2 begitu ya. Ada ilmu yang kurang, tambahin ilmu yang kurang tersebut, sharing dengan orang yang lebih ngerti begitu. Gitu. Betul memang terkadang ini juga ya Ustaz ya, apa ya? Banyak juga nih ini cukup menyedihkan sih sebetulnya Ustaz. Ada juga orang yang memang hijrah keluar dari tempat yang tadinya penghasilannya haram. Keluar, terus dia udah ngaji gitu kan, ngaji sunnah apa segala macam. Taunya dia buka usaha Ustaz. Ini banyak true story lah. Banyak di luaran sana, bahkan circle-circle Anda sendiri. Hijrah, taunya pas sudah hijrah nggak berhasil usahanya. Nah, taunya yang disalahkan hijrahnya Ustaz. Biasanya kayak gitu. Akhirnya dia balik lagi ke tempat yang lama atau kerjaan yang lama atau bahkan syubhat lagi. Nah, maksudnya berarti pentingnya ilmu berbisnis itu sendiri juga. Iya, benar. Ini dong Ustaz ya. Harusnya banyak kayak gitu soal itu. Ada perkataan Imam Syafi'i, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmihima." Barang siapa yang menginginkan dunia, pelajari ilmunya, kata Imam Syafi'i. Barang siapa menginginkan akhirat, pelajari ilmunya. Barang siapa menginginkan keduanya, pelajari dua-duanya. Tuh, boleh tuh. Ya kan? Nah, dari situ kan kita mengetahui ternyata segala sesuatu ada kuncinya. Ya gitu ya, ada kuncinya. Dalam sebagai pengusaha pebisnis, keren banget nama pebisnis atau pengusaha begitu ya. Padahal di balik itu banyak PR yang luar biasa. Ya. Betul. Dan PR yang paling mendasar bagi seorang pengusaha itu adalah mentalnya sebetulnya. Sebelum memperbaiki tentang bisnis apa, bagaimana tekniknya, mental pengusaha beda dengan mental karyawan. Dan sebagian mereka yang katanya hijrah ini tadi, mereka hanya pernah bekerja sekian belas tahun atau puluh tahun di satu sub unit bisnis tertentu di tempat dia kerja yang lama. Misalnya dia di bagian divisi collecting data misalnya, begitu ya. Dia bagian di collecting data. Kemudian dia hijrah, dia tahu, saya punya pengalaman sekian tahun collecting data. Oke, bisnis bukan cuma bicara collecting data. Betul. Dan itu ya, betul. Bisnis itu mulai dari yang paling pondasi, yang paling mendasar tentang gagasan dan ide, ya kan, sampai men-setting, sampai kemasan. Begitu kan ya, sampai delivery. Kan itu sangat kompleks sekali. Punya detailing yang luar biasa. Nah, ini harus tahu ilmunya. Jika tidak, bagaimana dia kemudian ketika dia menjalani suatu bisnis dengan bukan lagi setengah-setengah, kurang dari setengah dia skill dan kemampuannya, kemudian ketika dia gagal, dia menyalahkan hijrahnya. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Betul. Biasanya mengandalkan tawakal itu Ustaz. Udah tawakal aja gitu. Tawakal yang salah mungkin. Tawakal yang salah. Ketika tawakalnya benar, ikhtiarnya maksimal.
Kalau antum tahu tadi tanya kenapa kok tahu digital? Iya. Kalau boleh tahu gini, Ustaz, maksudnya kali-kali kita bisa kolaborasi, Ustaz. Gitu. Bahaya nih. Iya. Ya, ini intermezzo aja, Ustaz. Tuh. Insyaallah. Ini apa ya intermezzonya gini. Kok tahu tentang digital marketing, Ustaz? Bisa kita gimana, Ustaz, kalau boleh tahu? Ya harus lah, karena sekarang apalagi dalam kondisi sejak awal pandemi begitu ya, Anda bukan cuma sekedar berbicara tentang digital bisnis. Awalnya malah berangkatnya begini. Ketika melihat pandemi sedemikian dahsyatnya di awal ya, di awal luar biasa, dan Anda pernah juga terkena pada waktu itu, dan subhanallah, artinya Anda berpikir begini, semua kajian offline off, ya mati semuanya, semua kajian offline mati, dan kemudian Anda melihat beberapa ikhwah, beberapa teman dari para da'i, para ustadz juga terkena dan banyak sekali yang akhirnya menemui ajalnya. Rahimahumullah, begitu ya. Betul. Akhirnya Anda curhat dengan teman-teman ini yang ahli di bidang ini, broadcasting ini. Anda sampaikan ke beberapa teman, ya akhi, Anda seorang da'i, seorang ustadz, dan Anda tidak ingin mati di telan pandemi. Ya, Anda jangan sampai pandemi ini ketika Allah angkat, mana Ustadz ahli, rahimahullah, termasuk yang berangkat nih, dan Ana tidak dalam kondisi berdakwah. Ana yakin dalam kondisi seperti ini kesempatan Ana untuk bisa berdakwah. Nah subhanallah, di awal pandemi Ana baru punya Instagram. Iya, benar gitu kan, di awal pandemi baru ada gitu ya, kemudian baru mengaktifkan channel di YouTube begitu, baru diaktifkan, dan kemudian ya sampai sekarang terus belajar. Ya, ini Ana sampaikan kepada teman-teman, Ana pengen cetek Ana ceramah tanpa membebani siapapun begitu ya, dan sampai akhirnya Ana sekarang juga lagi mempelajari tentang bagaimana ngedit video. Mantap. Supaya tidak membebani antum begitu ya. Tapi sudah biasa kok Jakarta aja dibebani. Begitu. Yang sebelah sana sudah biasa. Supaya tidak membebani yang ada. Jadi bagaimana Anda bisa Jadi ngedit sendiri gitu, Ustaz ya? Insya Allah begitu. Nah, jadi ini buat pengusaha-pengusaha luar sana juga jangan langsung down, males. Kalau memang bisa dikerjain sendiri. Anda pun juga bermula juga sendiri. Masya Allah. Antum artinya begini, beberapa orang yang untuk mengejar dunianya, mereka mau mempelajari hal yang super duper rumit untuk mereka. Untuk mengejar dunia, Ana mengejar berharap kepada Allah yang lebih-lebih dari itu. Kenapa Ana harus mendiskon effort Ana begitu? Gitu ya. Diskon effort. Kenapa Ana harus, ketika Ana bisa yang segini, kenapa Ana hanya segini saja? Ana berusaha, akhirnya alhamdulillah Allah beri kemudahan, ada lighting, ada kamera, ada dan lain sebagainya yang Allah berikan mudahan, akhirnya ada semuanya, dan kemudian mencoba untuk kajian secara online dengan cara dari rumah sederhana, alhamdulillah. Dari rumah, alhamdulillah. Insya Allah. Ya kan, mungkin teman-teman juga sering lah nonton ya. Lah, kemarin juga Anda ngeliat di IG juga antum lagi ini. Iya, betul. Sebisanya dimanapun. Lagi safar, benar. Iya. Lagi safar. Artinya ini juga sedikit nasihat ya, bahwa setiap kita semuanya tidak ada seorang pun dari kita yang Allah beri umur dalam sehari lebih dari 24 jam. Iya. Benar ya? Semuanya sama. Itu pun masing-masing kita diberi pembatasan oleh Allah dengan ajal masing-masing yang kita tidak pernah tahu. Ya. Dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat untung atau rugi berdasarkan 24 jam kali berapa hari, berapa tahun yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, yang kita harapkan dari Allah adalah kita berharap keberkahan. Berkah itu apa? Ketika kita bisa memanfaatkan setiap aktivitas yang kita lakukan, event apapun itu, momen apapun itu, bermanfaat untuk agama Allah, untuk umat Islam, untuk saudara kita sesama. Maka kemarin misalnya anak off dalam kurang lebih 10 hari begitu anak melakukan safar. Safar tujuannya adalah untuk silaturahim. Tapi anak sampaikan kepada misalnya anak ke satu kota tertentu. Anak kenal beberapa ikhwah di kota tersebut, misalnya di kota Malang, ada di beberapa kota Jawa Timur, Surabaya. Anak sampaikan, anak besok akan di Surabaya, satu malam misalnya, anak sampaikan begitu. Ada waktu anak subuh atau maghrib, ya subuh atau maghrib atau dua-duanya silahkan. Tafadhol antum, ya karena waktu subuh kan ketika anak berniat silaturahim tidak mungkin di waktu subuh, maghrib juga bukan waktunya begitu Nah, jadi anak sampaikan dua waktu ini silahkan antum manfaatkan. Anak mencari panitia kajian yang mau
dalam tanda kutip menerima anak untuk mengisi kajian di tempat mereka, supaya perjalanan ini penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Ya, karena Nabi Isa alaihissalam itu beliau menyebutkan waja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku sebagai manusia yang penuh berkah dimanapun aku berada. Dengan apa? Dengan mengajak kepada kebaikan, dengan mencegah dari kemunkaran, dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Masya Allah gitu. Barakallahu fiik. Barakallah gitu. Anak-anak muda nih ya, kosong dikit swipe TikTokmu. Ini kan tahu-tahu subuh lagi. Macamnya ngapain ente udah subuh mulu. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Baik, kalau gitu ya teman-teman sudah clear di sini semua ya. Yang pasti mungkin di sini saatnya kita buka tanya jawab nih Ustaz. Ahlan Ya, wasahlan. tanya jawab buat teman-teman yang udah menyimak dari IG Live maupun di Clubhouse. Nanti kita satu persatu aja ya. Tapi sebelumnya juga kita mau mengucapkan terima kasih nih buat para sponsor-sponsor kita. Salah satunya memang tadi antum sudah nyobain sate Blora itu Ustaz. Ajib, Masya Allah. Ajib, kambingnya empuk banget nih, Masya Allah. Banyak banget yang selalu mensupport program kajian ini. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik buat para sponsor-sponsor sate Blora yang yang luar biasa, enak banget ya. Itu udah dari tahun 1987 kalau nggak salah. Begitu ya? Iya. Jadi 2 tahun setelah didirikan aneh lahir itu. Iya benar 89. Masya Allah. Bener, tuh. Makasih lo ya. Tadi cerita tua-tua saya bilang tuh. Iya. Dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada Pawon Mbah Gito. Salah satu sponsor kita juga ini ada restoran di Jogja. Yang pasti teman-teman kalau suka kulineran di Jogja itu ada di Jalan Kaliurang, kilometer 12 Sleman. Masya Allah. Oh, ini juga ajib nih Ustaz nih. Jadi kalau lagi liburan ke sana mampir ke situ. Jogja ini termasuk kota favorit aneh. Favorit juga Ustaz ya? Iya, ajib banget ke Jogja. Ajib, Masya Allah. Makanannya enak dan murah. Iya bener. Jogja, Solo tuh murah-murah. Enak dan murah. Iya, Jogja luar biasa. Baik, kalau gitu langsung saja kita buka di kolom komen IG Live dulu kali ya. IG Live dulu, kita lihat dari apa nih, Rachel Shopping. Barakallahu fiik, Pak Ustadz dan Akhi Diri, barakallah. Kita lihat dari Ade Solihat Al-Ghuroba. Wah, namanya bagus. Masya Allah. Bismillah, Ustadz, cara tawakal yang maksimal selain doa dan usaha apalagi Ustadz? Masya Allah. Selain doa sama usaha, ya apalagi? Tawakal yang maksimal. Jadi tawakal yang maksimal. Ingat dulu bahwa tawakal ini adalah, jika kita ingin tahu bahwa tawakal ini amalan lahir, amalan fisik, atau amalan hati. Oke. Amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Iya. Jadi intinya tawakal itu bukan dari apa yang kita lakukan. Oke. Tapi yang paling utama adalah apa yang ada di hati kita. Ketika hati kita ini penuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tawakal yang benar. Hati kita full menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak melirik ke kanan ke kiri. Saya tidak berharap kepada antum untuk memberi rizki anak, tidak mengharapkan peluang kepada Pak Presiden kita misalnya, atau mengkhawatirkan karena harga Bitcoin yang turun misalnya, gitu ya. Ya, jadi anak tidak perlu memusingkan ini dan itu. Kripto ya. Jadi hati anak tidak melirik ke apapun itu, kondisi ekonomi, kondisi pandemi, kondisi apapun, forget it all. Ya, lupakan itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Itu poin dari tawakal. Adapun doa, ikhtiar, ini outputnya. Ini outputnya. Ketika kita tahu bahwa hati kita full menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, full menengadah ke atas, maka ikhtiar ini, tangan kita akan full, fisik kita akan full sibuk. Ya, karena kita tahu bahwa kita bukan bekerja untuk mengejarkan dunia ini saja, tapi kita sibuk untuk mengharapkan, terus berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan begitu banyaknya. Oke. Ya, kejawab ya. Masya Allah ya, syukuran saja, jazakallahu khair. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari IG Live dulu ya, baru dari Clubhouse ya abis ini deh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Allahumma amin. Terkait jodoh Ustadz. Masya Allah. Apa itu juga ketetapan Allah sebagaimana rezeki yang pasti akan mendatangi pemiliknya? Yesi Yolanda. Bujang-bujang. Simak. Barakallahu fiik. Benar. Sebagaimana jodoh ya. Sebagaimana rizki, ajal, jodoh juga sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Nah, jodoh ini
Ada yang dimudahkan oleh Allah. Iya. Sama seperti rizki, Iya. ada yang dimudahkan, ada yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ditunda di dunia, ditunda sekarang tapi nanti di dunia akan mendapatkan yang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan Allah memberikan yang terbaik untuknya. Iya. Atau mungkin bisa jadi mungkin tidak mendapatkan jodoh sama sekali. Tapi bukan berarti itu sebagai sesuatu yang punishment atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena di antara wanita yang paling mulia di muka bumi adalah seorang wanita yang tidak ditakdirkan memiliki jodoh bahkan. Siapa? Maryam, ibunya Nabi Isa. Oh iya. Iya kan? Wanita yang paling mulia di muka bumi di antara wanita yang Allah muliakan tidak ditakdirkan punya jodoh. Iya kan? Apakah menjadi kehinaan bagi yang bersangkutan? Wanita yang paling sempurna di antara wanita paling sempurna, kata Nabi SAW. Tidak banyak wanita sempurna. Di antara wanita sempurna, Khadijah, Maryam. Disebut oleh Nabi hanya beberapa gelintir manusia saja. Asia, Firaun. Iya kan? Asia, istri Firaun. Ini adalah wanita yang mulia. Ternyata beliau tidak dimudahkan jodohnya di dunia. Tapi bukan berarti itu sebagai hukuman dari Allah dan Allah tidak meridhoinya. Padahal dia seorang wanita salihah, ahli ibadah, kurang apa kurangnya? Iya benar. Ya kan ya, sempurna luar biasa. Tapi ternyata itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, itu dia tuh. Makanya udah, ntar aja dulu. Ya nggak ntar juga sih, nggak ntar juga. Mentang-mentang, oh berarti kalau ngomong. Insya Allah Allah mudahkan jodohnya dengan yang terbaik. Dan ada lagi di antara ketetapan Allah, at-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithatu lil khabithin. Bahwa wanita-wanita yang baik itu akan Allah berikan kepada laki-laki yang baik. Wanita-wanita yang buruk akan Allah berikan kepada laki-laki yang buruk. Artinya ketika kita men-setting diri kita menjadi orang baik, Allah akan datangkan yang selevel dengan diri kita. Begitu ya, dari sisi keimanan, ketakwaan dan kesalehan. Jadi ketika kita berharap, saya berharap ingin punya suami seperti Rasulullah SAW, seperti Ali bin Abi Thalib. Tapi kitanya jauh dari seperti Khadijah atau seperti Fatimah putri Nabi. Ya, bagaimana seorang muslimah berharap memiliki suami yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW, atau Abu Bakar, atau Umar, atau Uthman, atau Ali radhiyallahu anhum dan yang lainnya. Namun dirinya dia sadar dengan kapasitas dirinya. Atau yang sudah berjodoh misalnya, kemudian sering mengeluhkan tentang pasangannya. Pasangan saya kok segitu-gitu amat sih, misalnya begitu ya. Kok dia sih dapat Iya, kok dia gitu ya. Kenapa nggak si fulan atau fulan begitu ya? Gitu. Akhirnya dia kemudian mulai tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Sedangkan dia harus menyadari bahwa kualitas pasangannya, kualitas dirinya. Cermin berarti. Ya, kualitas dirinya. Jangan pernah mengharapkan yang berlebihan ketika kita tahu bagaimana kondisi diri kita. Terakhir, terkadang sebagian orang mengira begini, Ustaz, tapi ternyata si fulanah misalnya, seorang istri, sudah hijrah, sudah taubat, sudah solehah, sudah berniqab dan lain sebagainya. Ternyata suaminya kajian enggak, ini enggak dan lain sebagainya, begitu ya. Terus kemudian ilmu agamanya cetek. Ini bagaimana dikatakan selevel? Oh iya. Ya, anak pernah subhanallah diundang oleh salah seorang umahat panitia kajian dan kemudian didudukkan dengan suaminya. Kemudian mengeluhkan tentang suaminya yang jarang ngaji, jarang ke pengajian gitu, ngajar masih ilmu karena sibuk mencari nafkah. Anak sampaikan kepada harusnya anti berterima kasih kepada suami, karena dengan sibuknya dia mencari nafkah, datang ke kajian dengan tidak bawa gorengan, tidak bawa barang belanjaan dan lain sebagainya, tidak bawa ini dan itu. Bahkan mensupport dakwah ini dengan nafkahnya. Ini rezeki dari suami. Iya benar. Ya, semua kebaikan yang lakukan, suami dapat. Iya kan? Ketika misalnya suami Anda orangnya pas-pasan misalnya dan rezeki yang susah payah dan lain sebagainya. Terus kemudian sehingga Anda terpaksa ke kajian tapi untuk bawa dagangan misalnya. Dan berapa banyak yang seperti itu. Ini anti tidak mengalami yang seperti itu. Syukuri. Ketika anti melihat kekurangan dari sisi agama dari pasangan anti, ini adalah di antara anugerah yang Allah berikan juga ke anti untuk bisa sharing ilmu yang anti dapatin di pengajian.
Sampaikan ke suami, ajak untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana anti dibantu dari sisi materi, bantu dia dari sisi agamanya. Masya Allah, ini terpukul banget ya. Banyak soalnya begitu pikirnya ya. Karena Syukur sangat lagi, sering, ujung-ujungnya maka syukur anak lagi, Ustaz, ya. sangat sering, jadi anak perlu sampaikan juga seperti ini. Baik Ustaz, jazakallah khair. Lanjut ke Clubhouse kali ini. Ada yang bertanya, silakan. Oh, sudah ada raise hand ya, dari Deva Lee. Oke, kita naikin dulu. Oke. Apa Abdul Goni dulu? Abdul Goni dulu aja. Boleh, yang sudah siap. Dua-duanya naik. Ya udah Deva Lee dulu aja kalau gitu deh. Silakan Deva. Ya, yang di Clubhouse. Silakan Deva, pertanyaannya. Suara? Bagaimana? Afwan, bisa diperkencang lagi suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya maksiat berjalan beribadah, itu gimana hukumnya? Maksiat berjalan, ibadah berjalan. Balance. Anak sekarang kan begitu. Nah, salat terus maksiat jalan gitu ya. Nggak enak banget STMJ. Biar balance gitu Ustaz katanya. Oke. Gimana itu? Kita harus tahu bahwa takwa, yang dikatakan bertakwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Iya. Itu takwa. Ketika kita menjalani perintah, menjalankan larangan, ini bukan takwa. Bagaimana menjalankan perintah, menjalankan larangan? Takwa itu balance dalam hal fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Yang balance itu dalam hal ini. Jadi sering teman-teman yang hijrah, dalam tanda kutip hijrah, dia tuh hijrah dari dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, karena mungkin lagi trennya hijrah. Ya, lebih dapat banyak sohib di waktu hijrah, lebih banyak dapat peluang bisnis di waktu hijrah. Tapi dia hijrahnya hijrah parsial. Hijrah parsial. Iya, kenapa hijrah parsial? Saya mau tobat dari semua dosa kecuali ini nih. Ya, gitu misalnya. Karena di sini anak masih dapat faedah, dapat untung nih, gitu ya. Masih dapat kesenangan, dapat profit, dapat hal-hal tertentu ya, gitu kan. Akhirnya dia tobat dari banyak hal, tapi tidak tobat dari dosa ini. Misalnya bisa jadi riba, bisa jadi musik, bisa jadi apapun bentuknya, ya. Kemudian tapi ingat, tipuan setan ini tidak akan pernah berhenti kepada kita. Kemudian setan akan memberikan tipuan dengan mengatakan kepada kita, tapi kan ente sudah berhijrah nih, gitu kan? Ente kan sudah hijrah, jadi kalau 1, 2, 3 dosa, no problem, nggak bermasalah. Yakini bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, misalnya ini bisikan setan. Ketika dia mengentengkan dosa, jangan sampai kita karena kita mengentengkan dosa, kemudian kita mengentengkan azab Allah Subhanahu wa taala. Betul. Gitu. Jadi apa yang ditanyakan terkait tentang bahwa taat terus, maksiat jalan terus juga, ya, ini suatu sikap yang tidak benar, ya, suatu sikap yang sangat tercela. Harusnya ketika kita berusaha untuk hijrah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi benar, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berkomitmen penuh kepada Allah untuk meninggalkan semua dosa dan maksiat. Terutama dosa-dosa tersembunyi. Nah, contohnya Ustaz? Dosa-dosa tersembunyi. Dosa-dosa yang tidak diketahui kecuali oleh diri kita sendiri. Oke. Ya, misalnya tobat dari banyak dosa, tapi masih doyan melihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah. Misalnya, begitu ya. Tuh. Dengan gadget kita dan lain sebagainya. Itu mungkin tidak banyak orang tahu. Tapi ingat, Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, mengerikan sekali. Inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi ujurin mithla jibali tihamatil bayda faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku sangat tahu, kata Nabi, banyak orang dari umatku yang nanti mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seperti gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih. Pahalanya gunungan. Namun oleh Allah tiup menjadi debu-debu yang berterbangan. Ya, sayang banget. Tidak ada yang tersisa. Maka sampai hadis ini ketika Nabi sampaikan, sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah? Sifhum lana ya Rasulullah hatta la nakuna minhum. Siapa mereka ya Rasulullah? Sampaikan ciri mereka yang engkau sebutkan ini supaya kami tidak termasuk di dalam golongan mereka tersebut. Hum yusalluna kama tusallun wa yatasaddaquna kama tatasaddaqun.
Ya mereka sholat seperti kalian sholat, mereka sedekah sama seperti kalian sedekah, mereka puasa seperti kalian puasa. Walakinnahum idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah orang-orang ketika mereka ada kesempatan berbuat haram sendirian, mereka hajar yang haram itu. Yang lebih bahaya mereka lakukan itu. Semua gunungan amal yang mereka lakukan sia-sia. Ya, tidak ada nilainya. Ngeri. Dan Nabi SAW sampaikan, itu saya tahu itu orang-orang dari umatku, kata Nabi. Jadi ini capek-capek kita kumpulin nih Sate. Pas pulang tuhnya nggak bawa apa-apa. Ya. Na'udzubillah. Barakallahu fiik. Itu kalau yang diumpetin ditampakin. Iya. Ada nanya dari jamaah di sini katanya, kalau yang diumpetin pas lagi maksiat kan biasanya kan godaan paling tertinggi ketika kita sendirian ya Sate. Iya. Itu luar biasa, paling sulit tuh. Makanya jangan sendirian, rame-rame, kumpul-kumpul. Iya bener. Nah, tapi kalau yang nampak gimana Sate? Itu yang ngumpet-ngumpet deh. Kalau ditampakin Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kecuali mereka-mereka yang terang-terangan berbuat dosa. Aduh. Iya kan ya? Terang-terangan muncul ngobrol sama wanita di clubhouse sampai jam 2 malam misalnya. A'udzubillah. Itu ada loh, mungkin ya, ini nggak tahu, mungkin luar sana seperti itu ngumpet-ngumpet. Ya. Karena Allah mengingatkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Ingat ya bahwa Allah SWT ketika berfirman dalam Al-Qur'an, ini setiap kata yang Allah tetapkan dalam firman-Nya adalah yang terbaik dan mengandung hikmah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan langkah-langkah syaitan? Syaitan tidak akan mengajak apalagi seorang tampilan seperti antum nih, Dir, ya. Oh, Masya Allah, kelihatan soleh, kelihatan gitu ya, kan gitu, ya kan gitu ya, kelihatan ya kan kan kita nggak tahu, bener, antum juga nggak tahu diri anak, gitu. Iya benar ya, zohir ya, benar. Kita tidak tahu, tapi yang tahu adalah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kemudian setan tidak akan menggoda, ayo zina. Antum nggak bakal mau zina. Masa setannya hard selling kan? Iya, nggak mungkin hard selling, soft selling gitu ya. Soft selling dulu maksudnya. Pasti kita Iya. Antum nasihati si fulana, kasihan. Beliau lagi ada masalah, dia lagi ada trauma, ada ini itu, ya kan ya. Terus paling tidak nasihatin dia untuk hal-hal yang baik. Ya, bahasanya sekarang ini jadi duha call, tahajud call gitu ya. Iya kan ya? Assalamualaikum Mufti. Iya kan ya? Sudah duha belum? Sudah. Arti biasa kajian di mana? Kajian di mana? Dengan kenal dengan ustadz siapa gitu ya? Waduh. Ngeri banget. Masya Allah itu ya. Kaifa itu setan khutuwat, langkah-langkah. Iya kan? Akan dibujuk kita, digiring dari hal yang paling kita tidak sadari. Aduh, iya kan? Bener. Nah, orang yang berilmu, kenapa selalu digambarkan orang berilmu ini tidak mudah digoda oleh syaitan? Karena ketika ilmu itu benar masuk ke dalam hatinya, ketika langkah itu baru gerakan kecil saja, dia tahu. Kebaca ini langkah syaitan. Kebaca di dirinya bahwa ini fitnah yang akan menggiring dia kemana ujungnya. Maka dari start awal dikat. Start awal itu dari mana? Dari gerakan hati. Ya, karena memang kita manusia ini pasti ada, sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwa kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina wala muhalah. Bahwa Allah telah ditetapkan bagi setiap manusia ini jatahnya dari perbuatan zina, dan itu dia tidak bisa menghindar. Waduh. Bagaimana itu? Mata zinanya melihat, telinga dengan zinanya mendengar, lisan berbicara, tangan dan kemudian hati menginginkannya, dan yang membenarkannya adalah kemaluannya, begitu kan? Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Nah, ketika langkah-langkah awal ini menyapa dirinya, dia sadar, astagfirullahaladzim, ini akan menuju ke sana, maka dia akan cut off dari sejak awal. Ya, akan lebih mudah memotongnya ketika kita masih terbersit di benak kita, ketimbang kita sudah di depan pintunya. Ya, benar ya? Susah. Ketika sudah di depan pintunya, diketuk dan dia bukain pintu, habis hancur berantakan. Udah.
ya. Itu akan lebih susah untuk menyelamatkan diri. Syukur Ustaz. Lanjut ya, terjawab ya tadi Deva. Ya sudah. Ya, Barakallahu fiik. baik. Yang berikutnya mungkin sekalian udah di atas juga di Clubhouse. Tadi ada Abdul Ghani. Silakan Abdul Ghani. Pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga antum dan muslimin sekalian. Amin. Barakallahu fiik. Mau tanya. Ya. Bisa nggak kita itu menikah tapi bukan dengan jodoh kita, Zat? Masya Allah. Bisa nggak kita menikah bukan dengan jodoh kita? Mestinya jodohnya lagi mampir bentar di tempat lain? Atau jadi jodoh orang? Ya. Apa selama ini jagain jodoh orang doang? Atau nyesel sama jodohnya. Iya. Pas dipikir-pikir kayaknya harusnya bukan ini nih jodohnya nih. Iya. Apa bagaimana? Begitu kurang lebih ya Bang Abdul Ghani. Ya, benar. Barakallahu fiik. Sama seperti ana tanya kepada antum, bisa tidak saya mendapatkan uang yang bukan rezeki ana? Oh, gitu ya. Iya, betul. Bagus ya analoginya, betul. Analoginya. Iya juga ya. Iya. Bisa nggak ana dapat sesuatu yang sampai ke diri ana manfaatin, tapi bukan rezeki ana? Nah, bisa. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya, betul Berarti ya. memang udah tetapin itu. Jadi Mas Abdul Ghani terima nasib aja dulu ya. Insya Allah. Sudah terjawab berarti ya sudah memang ditetapkan gitu. Nggak bisa direbut dari orang lain juga Bang Abdul. Jadi jangan sampai kita begini, maka ya mungkin definisi jodohnya seperti apa, Ustaz? Jadi begini, perlu kita tafakkur dan memikirkan di antaranya doa, misalnya dalam doa salat istikharah. Iya. Ya. Doa dalam salat istikharah ini dahsyat banget. Iya. Kenapa dahsyat banget? Karena di dalam doa itu diajarkan kita memohon kepada Allah, menggantungkan permohonan kita itu kepada ilmunya Allah. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, aku memohon pilihan dengan ilmumu. Aku mohon kekuasaan dengan kekuasaanmu. Dan aku meminta kepadamu ya Allah dengan karuniamu yang sangat besar. Allahumma fa innaka taqdir wa la aqdir, innaka ta'lam wa la a'lam, innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Tahu, aku tidak tahu apapun. Engkau Maha Kuasa, aku tidak memiliki kuasa apapun. Dan Engkau Maha Tahu tentang segala sesuatu yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairan li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fi ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma raddini bih. Ya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusanku ini, yang ini adalah baik untukku, sekarang maupun nanti, ya, maka mudahkanlah untukku ya Allah. Jadikan itu takdirkan itu untukku, mudahkan itu untukku, dan buat aku ridha dengannya. Ya kan gitu ya. Dan jika Engkau mengetahui ya Allah bahwa ini tidak baik untukku, fasrifu anni wasrifni anhu waqdur lil khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Palingkan aku darinya, palingkan dia dariku, dan buatlah aku ridha dengan apa yang telah Engkau takdirkan untukku. Dahsyatnya doa istikharah ini apa? Dahsyatnya adalah seseorang meminta kepada Allah dengan menggantungkan apa yang dia minta kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada Allah. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah si fulanah jodoh ana ya Allah. Jika dia bukan jodoh ana ya Allah, tetap jadikan jodoh anak ya Allah. Ya. Jadi maksain gitu kan. Iya. Itu sebenarnya maksain gitu ya. Jika dia ternyata jodoh aku, mohon dekatkan begitu. Iya gitu jika ya. dia bukan jodohku, tolonglah dekatkan lagi. Itu. Maksa banget. Iya, kejawab ya Bang Abdul Ghani ya tadi ya. Masya Allah. Allah ibarik fik ya akhi. Ya. Jazakallah khair. Siap, kita balik lagi ke IG live lagi coba. Nah, udah muncul banyak pertanyaan nih. Dari Sam Munir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya pengusaha kos-kosan. Masya Allah. Tapi penghuninya para pekerja bank. Bagaimana hukum yang hasilnya Ustaz? Hasilnya seperti apa gitu ya? Apakah halal atau haram? Nah, sama seperti ini mungkin tambah lagi saat Anda baru keinget ketika kos-kosan ternyata dipakai gunakan sebagai maksiat misalnya. Oke, taib. Begini. Iya, bawa pacarnya, berzina misalnya, segala macam begitu. Antum sebagai pengusaha kos-kosan harus men-setting tempat kos-kosan itu steril maksiat. Settingnya. Oke.
Ya, artinya untuk laki-laki ya laki-laki doang, untuk perempuan doang, gitu ya. Ketika disetting seperti itu, dibuat sistemnya bahwa yang misalnya untuk pasangan suami istri demi keamanan, misalnya begitu ya, khusus untuk pasangan suami istri, khusus untuk pasangan suami istri, tidak menerima di luar apa yang telah ditetapkan. Nah, ketika ada kebocoran, ya dari sistem yang telah antum lakukan, antum sudah tidak bertanggung jawab terhadap kebocoran itu. Ketika sudah menjaga, ya, karena sudah menentukan bahwa diingatkan buat poster-poster dakwah begitu ya, bahwa walaupun tidak diawasi dengan CCTV dan lain sebagainya, tapi Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, begitu ya. Terus setiap tangga pintu masuk dan lain sebagainya begitu ya. Ingatkan bahwa setiap apa tangan, mata dan kaki semua akan menjadi saksi pada hari kiamat begitu ya. Ngeri begitu orang datang. Mas, ntar saya kabarin ya Mas. Oh nggak jadi bos apa? Ntar saya kabarin ya. Pulang lagi gitu. Bagus lah, apa. Tapi ketika antum membuat seperti ini, orang-orang yang berniat baik akan ngumpul di sana. Iya kan? Orang-orang benar yang akan ngumpul di sana. Antumnya cool, tenang sudah. Ya, itu satu. Kemudian tadi tentang pegawai bank. Jadi ini bicara di luar apa yang tadi dimasalahkan. Pegawai bank. Mereka yang pegawai bank kemudian ngekos di tempat kita, pendapatan mereka haram. Tapi akad Anda dengan orang-orang tersebut karena mereka menyewa tempat itu, maka pendapatan Anda halal. Tidak ada sangkut pautnya dengan di mana mereka bekerja. Ya, kecuali ketika kita memang memberikan fasilitas bagi karyawan bank XYZ yang ngekos di sini dapat diskon sekian persen, misalnya begitu ya. Nah, ini ada ta'awun dengan mereka. Tapi ketika tidak ada ta'awun dalam konteks yang seperti ini, maka apapun pekerjaan mereka yang antum tidak perlu tahu dia di pegawai bank, pegawai bar, pegawai musisi atau musisi, apapun itu bentuknya. Apapun pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan dia menghasilkan dari penghasilan pekerjaan tersebut, kemudian dia bertransaksi dengan kita dengan transaksi yang halal, hasil yang kita peroleh adalah halal. Ya, pemakan riba atau orang yang hidup dari riba. Kemudian datang ke toko kita misalnya, atau membeli sesuatu dari kita, dan kita kebetulan menjual produk-produk tertentu, sembako atau misalnya. Apa yang dia dapat dari hasilnya? Haram. Tapi transaksi dia dengan kita dengan transaksi yang halal, jual beli ini, hasil itu halal untuk kita. Ya, karena kita memperolehnya dengan transaksi halal. Ya, Masya Allah. Kejawab ya. Syukran Ustaz. Barakallahu fi. Ada lagi tadi yang nanya masalah kredit ya? Bukan? Itu Ilham disebutin mereknya. Itu tuh. Oke, Ilham ya. Apakah home credit termasuk ke dalam transaksi riba, Ustaz? Macam leasing kan? Oke, kredit itu begini. Jika yang dimaksud dengan kredit adalah pembelian suatu produk secara bertahap, ya, misalnya beli cash 1.000, beli kredit 1.500 dengan cicilan 150 per bulan, misalnya begitu ya. Misalnya seperti itu, model transaksi seperti ini tidak diharamkan. Beda harga cash dan kredit tidak diharamkan. Itu tidak diharamkan. Karena akadnya udah pas pindah ke sini, ini kalau gue mau jual, gue jualnya misalnya nih harga kopi, misalnya 10.000. Yaudah nih, gue jual 20.000, lu cicil 20.000 gitu saja. Ya, betul. Karena akadnya 20.000 itu ya, Sabi? Ya, benar. Ketika transaksi itu pada salah satunya. Yang menjadi haram adalah pinjaman yang kemudian karena akibat pinjaman kita membayar lebih. Seperti yang dilakukan oleh banyak leasing. Namanya leasing pinjaman. Ya. Kita membeli suatu produk, handphone kah, motor kah, dan yang lain sebagainya. Kemudian karena kita tidak sanggup membayarnya dengan tunai, maka kita datang ke pihak leasing, kita katakan bahwa saya pengen beli produk ini. Maka leasing memberikan pinjaman kepada kita, pinjaman nominal. Dia yang bayarin dan kemudian dia membuat akad dengan kita, akad pinjam meminjam. Ya, kita pinjam uang sekian dan kita akan membayar cicilan sekian bulan. Nah, karena pinjaman dan ada untungnya, setiap untung dari pinjaman namanya riba. Ya, setiap untung dari pinjaman adalah riba. Jadi leasing dengan konsep pinjam meminjam haram hukumnya. Tapi jika konsepnya jual beli, halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Nah, tambahan sedikit, ketika transaksi kredit dengan asumsi jual beli, tidak boleh ada denda keterlambatan.
Oh iya, itu penting. Denda keterlambatan itu akan menjadikan transaksi itu menjadi transaksi yang bercampur dengan riba. Iya, betul. Ada syubhat muncul gini, kalau nggak telat bayar gimana, Ustaz? Kalau Nggak telat, kan nggak kena dendanya. Oke. Nah, begitu tuh. Ini asumsi kalau pakai kredit card atau yang semisalnya misalnya ya kan jatuh tempo tanggal 25 gitu ya, kan. sebelum jatuh tempo udah dibayar. Gitu. On time deh, insya Allah deh. Gitu. Ketika on time insya Allah, ketika Anda pertama kali meng-apply tersebut, Anda menerima semua syarat dan ketentuan riba di awal. Oh iya. Betul ya? Ketika apply, syarat ketentuan riba di awal disepakatin dan disetujui. Iya, betul. Menyepakati dan menyetujui akad dan pasal-pasal riba, terjerumus dalam riba. Terjerumus, benar. Walaupun kita tidak terkena ribanya sama sekali. Betul. Baik Ustaz, syukuran Ustaz. Jazakallah khair. Ada lagi? Alif Abu Umair. Ustaz, jika seseorang mendapatkan uang dari korupsi atau mencuri, apakah itu juga merupakan rezeki dia dari Allah? Itu, ya. Semua yang kita peroleh itu rezeki. Ya. Tapi tidak semua rezeki itu baik. Betul. Ya. Siapa yang memberi rezeki kepada Firaun? Ya. Siapa memberi rezeki kepada Qarun? Siapa memberi rezeki kepada semuanya? Ya, tokoh-tokoh kafir yang ada saat ini yang dengan kezalimannya dan kekafirannya, siapa memberi rezeki mereka? Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang melata di muka bumi, Allah yang mengatur rezekinya. Tapi rezeki yang masuk kepada kita itu, tadi maka saya di antara apa yang saya singgung terkait tentang bahwa apapun yang kita peroleh atau yang tidak kita peroleh itu adalah ujian dari Allah. Yeah. Bukan berarti yang kita peroleh itu artinya Allah lagi cinta kepada kita, yang tidak kita peroleh artinya Allah sedang tidak sayang kepada kita, bukan seperti itu. Allah menguji kita dengan apa yang Allah beri, Allah menguji kita dengan apa yang belum Allah beri. Semuanya ujian dari Allah SWT. Diberi kekayaan, diberi peluang, diberi kesempatan, diberi apapun itu adalah ujian dari Allah. Tidak diberi juga ujian dari Allah SWT. Bagaimana sikap kita menghadapi keduanya? Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke. Langsung masih ada waktu? Kalau kuis ya? Taib kalau gitu. Karena memang ada waktunya terbatas juga. Nah, sekarang berarti gantian saatnya. Ada Ustaz Ahmad Bazir juga nih, Masya Allah. Allahu Akbar. Kelihatan soleh dari emang katanya. Ya, insya Allah. Ya. Semoga batinnya sama seperti zahirnya. Amin. Ya. Gitu. Semoga batinnya sama seperti zahirnya. Amin ya Allah. Ya Rabbi. Baik, kalau gitu sekarang gantian Ustadz Ali Hasan Bawazir akan memberikan tanyaan kepada teman-teman yang sudah menyimak, ya, para jamaah yang sudah menyimak dari awal sampai akhir atau sampai kini. Nah, kalau yang berhasil menjawab sesuai dengan tema kali Ustadz ya, nanti akan mendapatkan hadiah-hadiah. Kali ini berarti sponsornya ada 3 ya, Tur ya. Ada parfum juga, terus ada kopi bokeh. Wow. Ini untuk Jakarta ya, untuk Jakarta. Nah, Ustadz juga lagi minum kopi bokeh juga ya? Masya Allah, ini lagi viral di kalangan, iya ini viral lagi di kalangan ruangan ini aja nih. Terlalu. Ada ownernya di sini, ada ownernya di sini. Iya benar. Sama ada Ifah Daily Wear, ini ada baju dinas buat para istri-istri di rumah buat yang dipakai khusus depan suami, Ustaz. Dahsyat. Baju gemets. Ada Deona juga ya? Enggak ya, Deona enggak ya? Oke. Oh, insya Allah. Dahsyat. Dahsyat. Kita menuju dari. Ana cuma dijanjiin aja sama beliau, belum dapat. Belum dapat. Ownernya Deona di sini belum dapat. Hey, kamu jangan sampai galin adab sama guru. Masya Allah. Boleh ya kita fokus. Diserang gue. Paha kalkun kan. Yuk di kopi bokeh dulu nih. Yang lebih kecil, nah sekarang hadir dengan seperti ini nih, lumayan. Mungkin ini bisa dibilang ngirit kos, ya kan, kita nggak tahu. Oke. Tadi segini nih, hemat nih. Silakan set pertanyaannya sesuai dengan tema kita pada malam hari ini tentang rizki maupun maisha. Baik. Berapa pertanyaan yang harus Anda siapkan? 1, 2, 3. Betul. 3. 4 enggak? Ini buat Ana nih. Ini Ana mau pulang nih ya. 3. Ada 3 berarti insya Allah akan ada 3 pemenang. Kalau ini berarti khusus di Jakarta. Kopi kan takutnya kan kalau keluar kota nggak bisa. Bisa dikirim? Bisa dong harusnya. Kalengan-kalengan Jakarta aja. Ongkirnya mahal nih katanya. Oh gitu. Silakan. Oke. Jawabannya ini pertanyaan pertama ini
Jawabannya iya atau tidak. Tapi sebutkan alasannya juga ya, walaupun singkat nggak masalah. Misalnya iya karena Ya, gitu ya. begitu ya. Apakah kerja keras kita mempengaruhi rizki yang Allah berikan kepada kita? Oke, jawab teman-teman. Kita di IG Live dulu yang ada di Clubhouse. Kalau pengen coba, ya, sama domisili juga ya. Nanti begitu udah menjawab langsung terangkan bawahnya domisilinya di mana, apa segala macam. Silakan di IG Live. Ini dari Clubhouse, coba pindah dulu ke IG Live kalau memang pengen ngerebut hadiah kopi Woke ini nih. Masya Allah nih. Ya. Di IG Live dulu kita lihat, udah ada yang jawab, tercepat dan tertepat ya. Mungkin bisa diulang sekali lagi, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz. Ya, apakah kerja keras kita mempengaruhi rizki yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan untuk kita? Ya, iya atau tidak beserta alasannya karena apa? Iya, apa, tidak, apa gitu ya. Iya, sama domisili juga jangan lupa. Coba kita lihat yang tercepat saat ini ya, belum tentu tepat loh. Kita lihat yang tercepat dulu. Suwinda rizki. Tidak, karena rizki murni hak Allah. Boleh. Benar. Apa yang bawahnya, Seth? Lebih mendekati mungkin. Ini bawahnya ya, karena yang pertama tidak. Ini versi iya-nya nih. Ya, karena Allah yang menyuruh kita berusaha. Jawabannya benar adalah tidak. Tidak, berarti tidaknya yang pertama itu, Seth ya. Ada lagi tidak yang bawah tuh. Yang pertama yang tercepat berarti udah tertepat tuh, Seth ya. Ya. Baik, kalau gitu selamat buat Mabro Suwinda_Rizky sesuai dengan namanya. Sesuai namanya, dapat rezeki. Insyaallah. Ya, boleh tahu nggak Suwinda Afwan domisili di mana untuk dikirimkan kalau memang Jakarta kopi Woke insya Allah meluncur nih. Langsung malam ini dikirim? Enggak. Oh besok, iya. Siap. Gitu. Jadi saya jelaskan sedikit. Fadhal, Ustaz. Salah satu bait syairnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menyebutkan warizquka laisa yunqisuhu at-ta'anni wa la yazidu fir rizqil ana'u. Bahwa rizkimu itu tidak akan berkurang karena engkau berangan-angan dan tidak akan bertambah dengan segala kelelahan dan keletihanmu. Ya. Artinya sesuatu yang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya terkadang terkait tentang hal ini, seringkali seakan-akan kita mengetahui apa yang telah Allah tetapkan dari rizki kita. Seakan-akan. Ketika kita mengira kita mengetahui rizki yang telah Allah, seakan-akan mengetahui rizki yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita berusaha mengencangkan rizki kita atau mengendurkannya. Seakan-akan kita tahu, rizki saya sekian nih. Tahu dari mana rizki Anda sekian? Ingat ya, jadi rizki itu sesuatu yang telah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang tahu berapa yang Allah plot untuk kita masing-masing. Benar ya? Seakan-akan kalau kayaknya bulan ini lagi sepi lah udah. Ya, rizkinya sepi begitu ya. Nggak usah dagang, ntar aja deh gitu ya. Atau lebih rizkinya nambah. Kata siapa rizkinya nambah? Ini sesuatu yang telah Allah tetapkan yang terkadang kemarin sekian, besok sekian. Betul, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selamat tadi ya, Suwinda di mana? Bogor. Bogor masih bisa dong? Bisa. Oke, mana tadi ownernya mana? Bogor masih bisa kan? Bisa. Oke. Bisa, siap. Bogor. Masya Allah, nih Barakallahu fiik mendapatkan kopi Woke. Ini berarti yang mocktail yang ini ya, kopi ningrat yang raspberry ya? Ini ajib nih rasanya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, yang berikutnya adalah ke parfum Akh dulu deh, Ustaz. Parfum. Masya Allah. Parfum Akh ini lagi ngeluarin varian terbaru, Ustaz. Begitu ya? Bener, Ustaz. Fadol, Ustaz. Ini buat Ustaz. Masya Allah. Ini. Coba dulu, Ustaz. Oh, Masya Allah. Keren juga nih. Oh, iya, Masya Allah. Ntar anak kirimin Ustaz buat spesial. Wah, boleh. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Wah, keren. Dipakai Ustaz Ali ya? Masya Allah, Masya Allah. Langsung. Wah, wangi banget. Mamanya lagi viral juga, Ustaz. Gitu ya? Di kalangan kita berdua tadi. Kali ini berdua doang yang tahu. Kita yang buat viral gitu ya? Silakan, Ustaz, pertanyaan yang keduanya. Kali ini ke Clubhouse kali ya? Nah. Iya, Clubhouse ya. Parfum Akh ini Clubhouse. Jadi buat teman-teman di IG Live, coba kalau memang pengen coba peruntungannya langsung masuk ke Clubhouse. Silakan, Ustaz. Oke, pertanyaannya sebutkan 2 amalan yang melancarkan rezeki. 2 amalan yang melancarkan rezeki. Ini memang tidak termasuk materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini, tapi insya Allah di antara antum mungkin pernah dengar bahwa barang siapa melakukan ini akan diberikan kemudahan begini dan begitu, barang ini dan sebagainya. Sebutkan dari sejumlah banyak amalan tersebut, apakah amalan-amalan, sebut saja 2 dari sejumlah itu yang melancarkan rezeki. Yuk, parfum Akh nih. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takia Fatin, silakan. Iya, amalan yang pertama itu salat duha, terus tidak tidur pagi. Masya Allah.
Ya. sama sholat di awal waktu itu juga termasuk supaya rezeki kita tidak terlambat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Saya minta 2 dikasih 3 nih. Dikasih 3 nih kayaknya nih. Tapi ngirim hadiah tetap 1 hadiahnya. Bukan nambah hadiahnya, bukan ya? Nambah jadi ya. Selamat ya dapat parfum nih, spesialis aroma manis nih. Nanti akan dikirim di screenshot aja buat Takiyah. Coba aja mungkin DM ke saya di @deriansa atau Jakarta Mengaji. Bilang aja bahwa ini sudah menang hadiah parfum di Jakarta Mengaji live-nya. Baik. Tadi sholat duha, kemudian sholat tepat waktu, dan apa tadi? Tidak tidur Tidak, pagi. oke, naam. Wa ju'ilat barakatu ummati fi bukuriha. Naam. Saya ingin jelaskan lagi tambahan sedikit. Begini, ketika tadi di pertanyaan pertama, Ana bertanya tentang apakah rezeki itu bisa ditambah atau dirubah. Ya, jawabannya tidak. Sekarang pertanyaan kedua, Ana menanyakan tentang sesuatu yang melancarkan rezeki. Seakan-akan kontradiktif. Oke. Benar ya? Iya. Anda pertanyaan pertama menanyakan, rezeki ternyata bisa dirubah. Tapi ini ada yang bisa melancarkan, begitu kan ya? Jadi Berubah yang benar dong. yang mana nih? Kan gitu. Nah, begitu ya. Ini perlu dipahami bahwa apa yang kita lakukan, ini di antara akidah dan iman Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Sesuatu yang belum terjadi, nantinya ketika terjadinya seperti apa, Allah pun sudah Maha tahu. Ya kan? Nah, termasuk juga ketika seseorang saat ini dia mengalami kesempitan rezeki. Misalnya, dia merasakan kesempitan rezeki. Kemudian dia melakukan salah satu sebab yang dengannya rezeki itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tadi yang disebutkan sholat duha misalnya. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat di awal hari, maka Allah menjamin rezekinya di akhir hari. Misalnya dalam salah satu hadis tentang hal ini. Atau tadi yang disebutkan waju'ilat barakatu ummati fi bukuriha, dan dijadikan keberkahan umatku itu di waktu paginya. Maka sebagian sahabat memulai start bisnisnya itu di pagi hari, sepagi mungkin. Gitu ya. Dan kemudian juga memerintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk, ya, dan perintahkan keluargamu untuk beribadah kepada Allah dan sabarlah kamu dalam menjalankan perintah itu, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki kepadamu. Nah, dari sini termasuk apa yang diajarkan oleh hikmah yang diambil oleh para ulama, bahwa mengajak keluarga untuk beribadah kepada Allah, menyuruh anak untuk bergegas melaksanakan sholat, itu termasuk sebab melancarkan rezeki. Ya. Nah, dan Allah Maha tahu ketika seseorang dalam kondisi sempitnya, nanti dia akan melakukan sebab-sebab melancarkan rezeki tadi, apakah itu sholat duha, apakah dibangun di pagi hari dan memulai usahanya di pagi hari tersebut, atau tadi menyuruh keluarganya untuk, atau hal-hal yang lainnya, ya. Allah Maha tahu bahwa dia akan melakukan hal tersebut, dan dengan itu Allah melampahkan rezekinya. Jadi sesuatu yang ditetapkan di sisi Allah tidak ada perubahan. Nah, kitanya merasakan adanya perubahan. Ya, karena kita tidak tahu rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, kita merasa berubah nih nasib saya nih. Padahal tidak ada yang berubah dari apa yang Allah tetapkan. Karena Allah Maha tahu segala sesuatunya sampai akhir-akhirnya nanti. Karena kita yang sangat tidak tahu menahu membuat kita seakan-akan terjadi perubahan. Betul. Kok dirasa-rasa 3 juta kok sekarang malah cukup nih. Itu yang dimaksud Ustaz. Malah lebih nih, kok 2 juta malah nyisa nih. Nah itu. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah khair. Selamat tadi buat Takiyah Fatin. Mendapatkan parfum nanti coba dikirimin aja alamatnya dan serta nomor telepon dan lain sebagainya. Berarti yang terakhir nih ya, ada Ifah Daily Wear. Nah, Ifah Daily Wear ini adalah berarti baju buat dipakai depan suami. Bajunya apa? Parfumnya? Baju haram. Baju haram, iya. Baju haram kalau dipakai keluar orang-orang. Kalau dipakai depan suami mah halal thayyiban. Ajib. Nggak ada haram sih buat suami saya. Ya kan? Gas terus. Apa yang digas? Obrolannya sebelum tidur, kita bincang-bincang. Gitu. Ada. Gimana? Silakan. Jadi, karena hadiahnya lebih spesial begitu ya. Pertanyaannya lebih berat kayaknya. Lebih berat, Ustaz. Sebutkan 2 keutamaan dari silaturahim yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, barang siapa yang ingin begini dan begini, maka hendaklah dia menyambung silaturahimnya. Begini dan begini. Ya, di IG Live lagi dong ya berarti ya?
Boleh. Iva Deliver. Yuk. Belum ada. Refresh dulu coba. Oh, delay ya? Berapa detik sih delay itu? 15 detik. Tercepat dan tercepat ya. Coba kita lihat, sudah ada yang ngirimin jawabannya dari Goniju ya? Apa dimulai dari Irfan Nurumam? Goniju tapi cuma satu. Dua dong ya? Harus dua. Iya, begini dan begini. Coba kita lihat dari Irfan Nurumam. Ya. Memancarkan rezeki dan umur panjang. Masya Allah. Masya Allah. Benar nih jawabannya. Irfan Nurumam nih, kasih bini ente nih bro. Hah? Jomblo? Iya, nikah dulu ya. Baru tau dikirimin hadiahnya. Enggak. Selamat ya buat Irfan. Barakallahu Fik. Ini mendapatkan Ifah Daily Wear. Bisa dipakai Masya nih. Allah. Buat istri cocok banget nih, Masya Allah nih. Nah, anak akan jelaskan juga sedikit tentang betul, hal Ustaz. ini. Ya, melancarkan rizki dan memanjangkan usia. Iya. Ya, melancarkan rizki dan memanjangkan usia. Sebagian orang sering mengira bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya, Iya. maka bagaimana rezeki itu ditambah? Bagaimana umur itu ditambah? Iya. Ya, padahal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebagian ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan bahwa artinya Allah memberikan keberkahan usia. Katanya begitu. Yeah. Tapi ini disalahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah tidak. Ketika Nabi SAW mengatakan dipanjangkan usianya, maka memang dipanjangkan usianya. Wow. Terus bagaimana dengan konteks takdir yang telah tercatat? Begitu ya. Nah, Syekhul Islam Taimiyah menjelaskan bahwa takdir itu ada yang umum, ada yang terbatas, mutlak dan muqayyad. Maksudnya yang terbatas adalah takdir yang di tangan para malaikat. Karena catatan takdir ini bertingkat. Ada yang di Lauhul Mahfuz, ada yang dicatatkan kepada rahim janin ketika Allah mengutus malaikat untuk mencatat dalam rahim janin tersebut. Ada yang telah ditentukan pada setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Semuanya telah ditentukan oleh Allah. Nah, yang di tangan-tangan para malaikat ini bisa berubah. Tapi berbeda dengan yang dicatatan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti yang ya, sudah pasti di tangan Allah. Iya. Yang di tangan Allah, semua perubahan yang bakal terjadi di catatannya malaikat ada di sono. Ya. Maka Allah berfirman kepada malaikat, ketika misalnya seorang hamba melakukan suatu sebab yang dengannya umurnya bertambah, akan ditambahkan. Oke. Atau sebaliknya, ketika dia melakukan suatu sebab yang dengannya umur itu akan berkurang, akan dikurangkan. Usia itu bisa bertambah, bisa berkurang berdasarkan apa yang ada di catatan para malaikat. Nah, tapi semua perubahan yang di catatan malaikat ini, apa penyebabnya, berubah jadi berapa, di Lauhul Mahfuz sudah tercatat dengan rapi dan sempurna. Begitu. Paham ya? Paham nih. Paham. Alhamdulillah, Ini... insyaallah barakallahu Ustaz. Taib. Ya, tadi sekali lagi selamat dan juga udah ditambahkan oleh Ustaz Ali Hasan Bawazir mengenai penjelasan dan lain sebagainya. Tapi kalau gitu berarti hadis sudah semua keluar ya? Udah aman semua ya? Mungkin bisa langsung tutup gitu saat di penghujung mungkin ada yang baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga anak ingin tambahkan satu amalan yang insya Allah sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika Nabi Allah Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian karena Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan mencurahkan hujan untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan Allah akan memberikan kalian sungai-sungai. Ini di antara ayat yang menyebutkan tentang keberkahan dari memperbanyak istighfar. Banyak istighfar. Dan kita tahu bahwa kita ini gudangnya dosa dan maksiat. Ya.
Maka istighfar itu setidaknya jika misalnya kita beranggapan tidak akan menambahkan apapun dari keberkahan harta, misalnya kita beranggap seperti itu, setidaknya kita sadar bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa. Banyak istighfar. Dan rasakan keberkahan setelah kita menjaga dan memperbanyak istighfar tersebut di dalam setiap kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Insyaallah ya, dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang kita lebih seru lagi materinya. Insyaallah kita bahas gitu ya. Bedah mungkin strategi bisnis saya sendiri, Ustaz. Karena Anda juga pengen tahu gitu dari Ustaz. Ana lebih cenderung insyaallah sebelum kita memperbaiki bisnis, perbaiki diri. Mantap. Iya, dirinya dulu. Iya, bukan kalau mindset. Berapa banyak orang yang memiliki mindset yang bagus, tapi tidak memiliki mental yang bagus. Iya, mindsetnya tentang kehidupan keren. Tapi dia tidak memiliki emotional quotient yang pas, ya kecerdasan emosi yang pas. Seorang mukmin, seorang muslim itu bukan cuma mindsetnya yang bagus, tapi hatinya juga benar. Ya, bagaimana dia menata hatinya, menata pikirannya, menata fisiknya, dan bagaimana menata hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kudu kita bocoran buat Sabtu atau Ahad depan Ustaz ya. Bisa langsung tembak kalau Ustaz Ali. Mau langsung tembak Ustaz Ali ini. Gawat nih. Tiba-tiba Anda di Jawa Timur deh. Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah. Mungkin ditutup dengan kafaratul majlis. Baik kalau gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Fiik barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli? Nggak ada. Malah bercanda. Aduh, udah rulo ya. Nggak ada yang beli ya. Kayaknya ada yang salah sini. Tapi apa ya? Kajian serial Maisha bersama Al-Ustadz Ali Hasan Bawazir dan juga Deriansah. Live di Instagram dan Clubhouse Jakarta Mengaji. Coming very soon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana hari ini? Ada yang beli?